Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Oke, apa saja yang akan kita bahas dalam pendapatan nasional? Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian pendapatan nasional itu apa. Kemudian, apa sih manfaat perhitungan pendapatan nasional? Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan komponen pendapatan nasional. Komponen dasar pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun periodenya. Nah, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Nah, ini ada dalam bukunya Cash and Fair tahun 1996. Nah, pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka pendapatan nasional suatu negara juga semakin tinggi. Nah, dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Oke, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kemudian yang kedua, dapat membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Serta yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk apa? Untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM. Nah, jadi tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang kedua, keadaan sumber daya alam ya, kondisi SDA-nya. Semakin banyak SDA suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih melimpah. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi tentu dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang komponen pendapatan nasional. Ada GDP dan GNP. Nah, GDP Gross Domestic Product, GNP-nya Gross National Product. Kita telah satu persatu. Yang pertama GDP, yaitu jumlah seluruh produk, di mana produk ini bisa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun ya, satu periode itu 1 tahun. Kemudian GNP itu jumlah seluruh produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Jadi di sini bisa kelihatan ya perbedaannya di mana. Yaitu kalau GDP itu dihasilkan oleh negara itu sendiri maupun warga negara asing. Kata kuncinya di situ. Nah, kalau GNP ya, kata nasional produk, ini hanya dihasilkan oleh warga negara kita sendiri dalam kurun waktu yang sama yaitu 1 tahun.
Nah, kemudian GNP sama dengan GDP pendapatan faktor neto dari luar negeri. Ya, makanya kesimpulannya seperti itu. Ya, kemudian pendapatan faktor neto dari luar negeri itu sama dengan pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Oke, kemudian komponen pendapatan nasional berikutnya ada NNP, ada NNI, ada PI, ada DI. Nah, NNP yaitu Net National Product, yaitu hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Nah, untuk rumusnya ini, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Kemudian NNI, Net National Income, ya, berkaitan dengan pendapatan. NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, untuk PI, Personal Income, pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, rumusnya PI di sini yaitu NNI, ya, Net National Income, dikurangi dengan total keseluruhan penjumlahan. Jadi ada dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, iuran asuransi, dan transfer payment. Segala bentuk pendapatannya. Kemudian DI, disposable income. Di sini dijelaskan bahwa DI merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Maka disposable income rumusnya yaitu personal income PI dikurangi pajak langsung. Kemudian ini ada contoh soal. Nah, contoh soal kita harus lihat di sini di layar ada beberapa rumus ya. Rumus yang tadi sudah dibahas di komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, kemudian ada contoh. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP 1.600 ya di sini. Penyusutannya 120, pajak langsungnya 240, pajak tidak langsungnya 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri ya 80, kemudian pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya NNI ya, Net National Income. Bagaimana penyelesaiannya di sini? Contoh ada yang pertama, kita cari dulu GNP-nya. Nah, GNP-nya di sini GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri, yaitu 1.600 ya GDP-nya. Kemudian faktor neto dari luar negeri di sini itu yaitu pendapatan warga negara asing di Indonesia dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80. Jadi 1.600 dikurangi 60 sama dengan 1.540 triliun ya, karena tadi dalam triliun rupiah. Kemudian NNP di mana rumusnya yaitu GNP dikurangi penyusutan. Di situ sudah diketahui penyusutan sebesar 120. Jadi GNP yang diperoleh tadi tinggal dikurangi dengan 120, totalnya 1.420 triliun. Nah, untuk NNI-nya kita sudah mulai mencari karena pertanyaannya tadi NNI ya. Jadi NNI rumusnya NNP min pajak tidak langsung. Nah, kenapa urut-urutannya seperti ini? Karena NNI itu rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung, maka kita harus cari NNP-nya dulu. Nah, untuk mencari NNP, kita juga harus mencari GNP-nya dulu. Nah, berhubung data yang diketahui itu tidak ada GNP, maka tadi harus mencari GNP-nya. Kemudian setelah GNP-nya sudah diketahui, kemudian baru mencari NNP-nya, sehingga NNI sama dengan NNP min dikurangi pajak tidak langsung 1.420 minus 90 sama dengan 1.330 triliun. Oke, selanjutnya pendapatan nasional itu
Ada dua, yaitu dengan metode perhitungan pendapatan nasional dan yang kedua pendapatan per kapita. Oke, kita lihat dulu untuk metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama pendekatan produksi, kemudian ada pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Ya, production approach, income approach, dan expenditure approach. Nah, pendekatan produksi yang pertama. Pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Nah, kemudian pendekatan produksi itu ada rumusnya, metode perhitungannya. Y sama dengan Q1 kali Q2 plus Q2 kali P2 dan seterusnya sampai PN ya. Nah, jadi di sini untuk keterangan Y-nya yaitu pendapatan nasional, P-nya harga, price ya, Q-nya quantity yaitu kuantitas. Kemudian contoh pendekatan produksi. Nah, ini bisa dilihat. Tahapan produksi, ada kapas, ada benang, kemudian jadi kain, kemudian jadi baju. Ya, tahapan-tahapannya. Harganya kapas itu Rp5.000, setelah menjadi benang menjadi Rp10.000, setelah menjadi kain Rp20.000, setelah menjadi baju Rp35.000. Nah, nilai tambahnya ini bisa dihitung. Nah, jadi nilai tambahnya awalnya 5.000 ya. Kapas dari 0 ke 5.000, kemudian dari 5.000 ke 10.000 nilai tambahnya 5.000. Kemudian dari 10.000 ke 20.000 nilai tambahnya 10.000. Dari kain ke baju 20.000 ke 35 nilai tambahnya 15. Sehingga jika ditotal itu jumlahnya 35. Nah, kemudian jadi besarnya pendapatan nasional yaitu 35.000. Kemudian pendekatan pendapatan yang kedua ya. Pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Nah, faktor produksi misalkan ada tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian. Nah, pendapatan di sini bisa berupa upah atau gaji, kemudian bunga, sewa, dan laba. Nah, PNB di sini sama dengan upah, bunga, sewa, dan laba. Jadi GNP ada W plus I plus R kecil plus P. Nah, W-nya Wix, kemudian I-nya interest, bunga, R-nya rent, sewa, kemudian P-nya profit ya. Wix-nya upah, interest-nya itu bunga, rent-nya itu sewa, dan profit-nya itu laba. Nah, contoh pendekatan pendapatan tadi ya, R kecil plus W plus I plus P. Nah, Y-nya tadi pendapatan nasional, R-nya rent sewa, W-nya Wix upah atau gaji, I-nya interest bunga modal, P-nya profit atau laba. Kemudian ada yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu, yaitu 1 tahun. Nah, pelaku ekonomi itu kan ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, ada sektor luar negeri ya. Nah, kemudian pengeluaran itu ada apa saja? Ada konsumsi ya. Di sini disimbolkan dengan huruf C, kemudian investasi, I, pengeluaran pemerintah, G, ekspor impor, X. Nah, PDB sama dengan C plus I plus G plus X. Kemudian rumusnya apa? Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, di sini kita lihat dulu. Y-nya pendapatan nasional,
C-nya consumption atau konsumsi, kemudian I-nya investment, investasi, J-nya government, pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, M-nya impor. Jadi ekspor dikurangi sama impor dulu ya. Makanya di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Baru dijumlahkan dengan yang lain. Kemudian contoh soal di sini bisa dilihat. Jika diketahui ada beberapa data, pendapatan gaji sebesar 5 juta, keuntungan perusahaan 750, bunga modal 480.000, pengeluaran konsumsi 10 juta, menyewakan tanah 5 juta, investasi pengusaha 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, ekspor 8 juta, impornya 3 juta. Nah, dari data di atas, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dari pengeluaran. Oke, dari pengeluaran ya, pendekatan. Dari data di atas, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Oke, ada dua pendekatan yang diminta. Kita selesaikan dulu yang pertama, pendekatan pendapatan. Tadi Y sama dengan RWI plus P. R-nya rent, sewa, W-nya tadi wage, upah, I-nya itu investasi, P-nya adalah profit. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, R-nya tadi rent, sewa, menyewakan tanah 5 juta, masukkan. W-nya wage ya, upah. Upahnya berapa? Di sini upahnya 5 juta, pendapatan gaji ya. Kemudian setelah itu investasi. Investasinya berapa? Nah, ini 408. Mohon maaf. Kemudian kita selesaikan dulu dengan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan pendapatan. Tadi rumusnya yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Rent, sewa, W-nya wage, upah, I-nya interest, bunga, kemudian P-nya profit. Nah, kita masukkan saja angkanya. R-nya rent, sewa, menyewakan tanah, di sini 5 juta, masukkan. W-nya wage, upah atau gaji ya, pendapatan gaji dimasukkan 5 juta, I-nya interest, bunga modal di sini 480. Kemudian tambah P-nya profit ya, profitnya keuntungan perusahaan 750. Tinggal dijumlah, totalnya menjadi 11.230.000. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah sebesar 11.230.000 rupiah. Nah, kemudian contoh soal tadi masih sama, di mana kita ganti menggunakan pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G, kemudian ekspor dikurangi impor. Nah, kita tinggal masukkan. C-nya 10 juta ya, pengeluaran konsumsi, karena C itu consumption, konsumsi. Kemudian I-nya adalah investasi 7 juta rupiah, investasi pengusaha. Kemudian plus G, government, ya 15 juta. Di sini pengeluaran pemerintah. Kemudian X min M. X-nya 8 juta, ekspor, M-nya impor 3 juta, minus. Sehingga ketemunya adalah 37 juta. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 37 juta rupiah. Oke, kita membahas selanjutnya tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ya apa tidak? Ya, jelas. Ya. Kemudian pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita. Kita lihat, kalau pendapatan nasional itu jumlah seluruh pendapatan masyarakat ya di Indonesia. Kalau pendapatan per kapita yaitu rata-rata pendapatan masyarakat. Jelas ya, sudah bisa dibedakan.
Kemudian perhitungan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu sama dengan GNP dibagi jumlah penduduk. Saya kira gampang ya. Nah, ini contohnya. Misalkan ada negara A, B, dan C. Negara A pendapatan nasional 5.890 miliar dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa. Maka pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan 100 juta jiwa. Ketemunya adalah 58.900. Kemudian untuk yang negara B 6.876 miliar dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, maka pendapatan per kapitanya tinggal dibagi ya, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, ada 34.380. Yang C juga sama, 4.890 miliar dibagi 120 juta jiwa, ketemunya 40.750. Itu tadi pendapatan per kapita. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pendapatan nasional. Semoga bisa dipahami dan silahkan kalian berikan kesimpulan atas materi yang saya sampaikan di WA Group. Silahkan kalian berdiskusi, kalian bisa bertanya, kalian bisa menjawab pertanyaan temannya, kalian bisa menambahi, kalian bisa menyanggah. Pokoknya ramaikan WA Group dengan diskusi. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.